Mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum mengenal dirinya sendiri, seperti siapakah saya, apa tujuan saya, dan apa yang harus saya lakukan. Ataupun bahkan sulit untuk mengendalikan diri sendiri yang membuat kita dalam kebiasaan yang tidak produktif. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi interpersonal yang tujuannya untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Jadi, silakan disimak pada video ini. Pertanyaan siapakah saya, apa tujuan saya, dan apa yang harus saya lakukan merupakan bagian dari komunikasi intrapersonal sendiri. Yang mana komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi internal yang terjadi dalam diri sendiri, yang melibatkan dialog dan pemikiran yang terjadi dalam diri sendiri. Menurut Effendi 1993, komunikasi intrapersonal adalah proses di mana individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri, meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna kepada lingkungan. Dalam komunikasi intrapersonal memiliki 4 tahapan proses. Yang pertama, sensasi. Sensasi adalah kemampuan yang kita miliki untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Apa saja yang ditangkap atau dirasa oleh panca indera baik dari dalam ataupun dari luar disebut stimulus. Yang mana stimulus yang diterima oleh panca indera kemudian diubah menjadi energi syaraf untuk disampaikan ke otak melalui proses transduksi atau mengubah dari suatu bentuk ke bentuk lain atau dari stimulus menjadi sensasi. Contohnya, saat kita melihat anak kecil yang sedang menangis, maka panca indera kita akan menangkap atau merasakan stimulus yang kemudian stimulus tersebut menyampaikan ke otak kita sehingga menjadi sensasi. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman dari informasi yang kita simpulkan atau dari peristiwa yang kita rasakan atau kita alami. Yang kemudian persepsi ini memberikan makna terhadap apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Persepsi ini ada karena dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan stimulus dari panca indera. Contohnya, mungkin seorang ayah dan seorang ibu akan memiliki persepsi yang berbeda ketika melihat anaknya yang menangis. Mungkin seorang ayah punya cara tersendiri untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis, dan berbeda dengan seorang ibu yang juga punya caranya sendiri untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis. Perbedaan tersebut terjadi karena memang adanya persepsi tersendiri. Yang ketiga, memori. Dalam komunikasi intrapersonal, peran memori sebagai tempat atau ruang yang menyediakan informasi yang kita simpulkan ataupun pengalaman yang pernah kita rasakan. Setiap sensasi dan persepsi itu direkam dalam memori, baik sadar ataupun tidak. Sesuatu yang sudah disimpan dalam memori kita bisa bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek, yang kemudian memori ini akan mempengaruhi cara kita mempersepsikan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Dan yang keempat, berpikir. Dalam berpikir ini kita melibatkan semua proses yang kita sebut sensasi, persepsi, dan memori. Karena dalam berpikir kita akan membuka memori dari setiap sensasi dan persepsi yang disimpan, yang tujuannya untuk mengetahui apa yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan sesuatu yang akan dilakukan. Selain itu, dalam proses komunikasi intrapersonal, kita juga berbicara dengan diri sendiri untuk memproses informasi, merenungkan perasaan, mengatur pemikiran, dan mengambil keputusan. Seorang filsuf dari Yunani yaitu Socrates pernah berkata bahwa dia yang ingin menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Jadi, kalau kita ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang kita inginkan, maka pertama-tama kita harus mengenal diri sendiri serta dapat mengendalikan diri sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengenal dan mengendalikan diri sendiri? Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Seringkali kita dibuat lupa tentang siapa diri kita karena mungkin kesibukan dalam rutinitas atau terlalu asik bermain sosial media yang membuat kita lupa tentang makna hidup ini dan lupa untuk mencari jati diri. Maka dari itu, self-awareness atau kesadaran diri adalah kunci untuk kita mengenal diri sendiri. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan kita dalam memahami kesadaran pikiran, perasaan, dan evaluasi diri sehingga kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai yang terjadi pada diri sendiri. Oleh karena itu, melalui kesadaran diri, kita harus meluangkan waktu untuk merenung dan memperhatikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Ini perlu bagi kita untuk bertanya, siapakah saya? Karena mungkin selama ini kita sendiri belum kenal dengan sifat asli kita, atau belum tahu seberapa baik atau buruknya diri sendiri. Apa tujuan kita dalam hidup ini? Mungkin selama ini kita hanya menjalani hidup sekadar menjalani saja, dan tidak pernah berusaha mencari arti hidup. Sehingga yang terjadi, kita tidak mengenali diri sendiri,
Dan secara tidak sadar inilah yang membuat hidup kita menjadi tidak terarah, yang pada akhirnya kita menjadi manusia dengan orientasi hidup yang salah. Karena apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini tampaknya tidak jelas. Akibatnya banyak hal yang nggak penting yang kita picu dan banyak peluang yang terlewatkan. Yang kedua, self-control atau pengendalian diri. Setelah mengetahui self-awareness atau kesadaran diri, mungkin beberapa dari kita masih ada yang bingung dalam menjalankan hidup ini, ataupun karena kebiasaan dalam menghadapi waktu tanpa tahu tujuan yang sebenarnya, yang pada akhirnya terjebak dalam zona nyaman yang membuat kita tidak produktif. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian diri atau self-control agar kehidupan yang kita lakukan lebih terarah. Self-control sendiri memiliki makna yakni mengontrol diri, yaitu bagaimana cara kita untuk mengatur serta mengarahkan diri kepada tindakan yang positif atau untuk menghindari dari godaan ataupun tingkah laku yang tidak diinginkan demi mencapai tujuan. Ada 3 kemampuan yang harus kita miliki dalam self-control atau mengendalikan diri. Yang pertama adalah kontrol perilaku atau behavior control. Kontrol perilaku berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengendalikan tindakan dan perilaku diri sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk menahan diri dari perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan, serta melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, mengontrol emosi dan merespon dengan tenang saat kita menghadapi situasi yang menantang. Yang kedua, kontrol kognitif atau cognitive control. Kontrol kognitif melibatkan kemampuan kita untuk mengendalikan dan mengarahkan pikiran serta perhatian kita, yang mana melalui kontrol kognitif kita berusaha mengatur pemikiran, menghindari gangguan, dan mempertahankan fokus pada tugas yang ingin diselesaikan. Contohnya, kita harus menghindari godaan untuk menunda pekerjaan penting dan tetap fokus pada tugas yang perlu diselesaikan. Dan yang terakhir, kontrol dalam mengambil keputusan atau decision making. Dalam hal ini, kita harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan rasional berdasarkan informasi yang jelas dan fakta, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Contohnya, mempertimbangkan pro dan kontra secara rasional sebelum membuat keputusan penting, seperti memilih jurusan kuliah atau memutuskan pekerjaan. Maka dari itu, kemampuan self-control atau mengendalikan diri ini penting untuk kita miliki. Apabila kita tidak memiliki self-control yang baik, maka kita pun akan cenderung sulit dalam mengendalikan berbagai situasi, sulit mengendalikan emosi, serta sulit untuk mengambil keputusan dan tindakan. Jadi, memiliki kemampuan komunikasi intrapersonal yang baik itu penting bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya diri kita dan bagaimana cara kita mengendalikan diri sendiri. Karena dengan memiliki kemampuan self-awareness dan self-control yang baik, ini akan membantu kita kepada hidup yang lebih bermakna dan mengarahkan kita kepada tindakan yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Oke, sekian yang dapat video ini sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka perspektif kita semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe channel ini agar kalian mendapatkan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.